berbeda, ikatannya sudah berbeda. Nah, airnya memang sebaiknya ini air sumur aja yang digunakan. Terus pertanyaan kedua, ciri-ciri daripada mikrobiologi yang memang masih hidup, Pak, jadi masih efektif. Ini kalau ciri secara visual ini sangat mudah, Pak. Kalau masih istilahnya ada harum-harum fermentasi atau harum-harum, jadi Lactobacillus itu memang ini harumnya seperti harum tape, Pak. Nah, ini kalau masih harum tape ini berarti efektif, jadi masih efektif, mikroorganismenya masih efektif untuk bekerja. Artinya koloninya ini masih bagus untuk bekerja. Apabila setelah dicampur air, ini airnya ini seperti bau comberan gitu. Nah, itu berarti mikrobiologi itu sudah tidak aktif atau mati, Pak. Nah, itu ciri-ciri secara visual bisa mudah diterapkan oleh petani. Kedua dari Pak Sularso ini, Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Sularso, tentang kompos ekspres. Jadi kompos ekspres ini, Pak, bahannya jadi 1:1 antara pupuk organik siap pakai yang sudah matang. Jadi proses pupuk organik tadi itu sebetulnya ibaratnya seperti kita menanak nasi, Pak. Dari beras ditanak menjadi nasi. Nah, nasi itu siap disantap oleh oleh manusia langsung. Nah, ibaratnya begitu, Pak. Ini juga pupuk organik siap pakai itu. Jadi ketika gas metan dilepas dalam jangka waktu 3 kali 24 jam, nah ini dengan mikrobiologi ini langsung menjadi asam amino. Artinya asam amino ini pupuk organik tersebut dikatakan sudah matang dan memang siap diserap oleh perakaran tanaman. Jadi untuk pembuatan kompos ekspres ini bahannya 1 pupuk organik siap pakai yang sudah jadi, Pak, istilahnya setengah bagian, ditambah pupuk kandang yang masih mentah, dan ditambah dengan bahan-bahan ikutan lainnya seperti jerami, terus bekatul, juga arang sekam. Nah, ini dicampur kembali. Nah, disemprot. Jadi untuk penyemprotannya ini, Pak, pengaplikasiannya nozzle itu baiknya 1 mili, Pak. Jadi untuk menyemprotnya ini jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Jadi bagusnya ini setiap satu hamparan, Pak. Misalnya pertama pupuk kandang dulu semprot, ditambah lapisan keduanya bahan tambahannya seperti jerami, semprot kembali. Nah, ini sebaiknya menggunung, Pak. Kalau menggunung nanti pada saat dibuka ya, dan ini kan harus ditutup. Nah, ditutupnya juga jangan memakai terpal, tapi dengan menggunakan bahan yang bisa mengeluarkan udara seperti karunggoni ataupun bilik bekas, Pak, itu. Jadi bisa mengeluarkan gas metan. Jadi penutupnya itu setelah disemprot ya. Jadi penutupnya itu harus bisa mengeluarkan udara. Jadi gas metannya bisa dilepas secara perlahan. Nah, untuk kompos ekspres itu setengah bagian pupuk organik yang sudah jadi ditambah bahan-bahan pupuk kandang yang belum matang, dicampurkan jadi 1, disemprot kembali, Pak. Jadi 1 kali 24 jam apabila Bapak memerlukan pupuk organik siap pakai. Nah, ini asalkan ditutupnya dengan menggunakan karunggoni ataupun bilik bekas, ini bisa dalam jangka 1 kali 24 jam ini bisa matang, jadi siap disantap oleh tanaman. Itu mungkin, Pak. Pertanyaan kedua dari Pak Sularso adalah apakah ini bisa untuk tanaman padi? Alhamdulillah ini untuk semua jenis tanaman, Pak, khususnya untuk tanaman padi. Dan memang di sini kita bukan angan-angan, Pak, bukan mimpi. Untuk di padi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Haryanto dari Gapotan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Pertanyaan kami di Kecamatan Sukodadi itu mayoritas padi, Pak. Kemudian pertanyaan saya, untuk aplikasinya pada tanaman padi itu seperti untuk dosis 1 tangki 15 liter itu dikasih berapa, kemudian aplikasinya itu berapa kali semprot pada tanaman padi itu sampai panen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini langsung dijawab saja ya Pak Gunawan ya. Aja dijawab biar cepet aja. Ya. Masih ada 5 lagi yang ingin bertanya, jadi silakan bisa Siap, cepat jawab Pak. Mangga Pak. Mangga. Ini Pak Haryanto, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, untuk aplikasi daripada mikro CMF ini, aplikasinya 10 sampai 20 cc per liter air. Jadi kalau yang 15 cc itu mungkin 205. Jadi kalau yang 15 liter tangkinya itu kurang lebih 250 cc Pak, untuk itu, untuk aplikasi. Bisa diaplikasikan ini mulai dari pesemaian Pak. Dan saya sarankan juga pesemaian ini harus untuk di padi, pesemaiannya harus jarang juga ya. Jadi jangan terlalu padat. Jadi ketika 15 hari bisa ditanam langsung. Nah, penyemprotan, aplikasi penyemprotan itu mulai dari 1 minggu tanam setelah tanam Pak, gitu. Jadi di pesemaiannya juga bisa diaplikasikan, dan di tanaman padi setelah dipindahkan ke sawahnya ini mulai dari 1 minggu Pak, bisa disemprot dengan interval atau jarak semprotnya 1 minggu sekali Pak. Terima kasih Pak. Hatur nuhun Bapak. Tadi pertanyaan, yuk silakan maju ke depan Pak. Punten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, mangga. Iya Pak. Terima kasih Bapak Sihin. Ini untuk aplikasi Pak. Jadi sebetulnya kalau saya sendiri sudah tidak menggunakan pupuk kimia lagi. Tapi ini harusnya ini secara bertahap. Untuk pertama saya menggunakan itu per hektar itu pupuk organiknya 7 ton Pak. Untuk pertama itu. Tapi di musim kedua dan ketiganya berikutnya itu bisa berkurang sebetulnya. Nah untuk pupuk kimia, untuk musim pertama Pak, ini bisa dilihat dari perkembangan tanaman pada usia 30 hari. Apabila diperlukan penambahan pupuk kimia, mungkin di sini disarankan untuk tidak terlalu banyak lah. Itu kalau saya pertama ini di musim pertama menggunakan hanya 100 kg NPK Mutiara dalam 1 hektar itu. Dan ternyata memang musim kedua dan ketiganya kita sudah tidak menggunakan lagi pupuk kimia. Ternyata daripada ini ada peningkatan daripada produksinya. Jadi tetap jadi stabil peningkatan produksinya, asal digenjot dari generatifnya Pak nih, digenjot di masa generatif. Jadi dari mulai keluar malai itu digenjot dengan CMF, jadi si malai dari pangkal sampai ujung itu bisa penuh. Nah itu yang diperlukannya itu. Terima kasih Pak Sihin, itu yang bisa saya jelaskan. Atur nuhun Pak Iwan, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari Potan Paciran Lamongan, terkait dengan pupuk organik ini, saya sebelumnya mau sharing mengenai pupuk organik ini untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Itu saya kira masih sulit Pak ya. Itu nanti tolong berbagi bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa menerima, atau trik-trik apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat agar kita bisa kembali ke organik itu Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya tanyakan itu pupuk atau ini bisa diaplikasikan bersama dengan pupuk kimia atau tidak? Iya. Mungkin dari itu mungkin kita bisa berbagi. Boleh Pak. Dan dari saya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Pak Hendi Irwanto. Ya. Pak Mindi Irwanto ya, untuk apa kembali kita ke organik memang kalau untuk di petani, apalagi petani konvensional ini yang sudah memang bertahun-tahun menggunakan pupuk organik, pupuk kimia, terus juga pestisida. Nah ini memang kita harus membuktikan dahulu di lapangan Pak. Jadi saya sebetulnya petani sayuran dataran tinggi, di mana petani konvensional ini sangat fanatik gitu, sangat fanatik dengan bahan kimia. Saya untuk pertama PHT, pengendalian hama terpadu, langsung saya diterjunkan karena saya petani pemandu dan PPS juga, langsung diterjunkan di daerah yang memang notabene sangat kental dengan penggunaan fungisida atau pestisida yang memang sangat, katakanlah dengan bahasa ininya, sangat memang tidak bijaksana atau jor-joran. Nah ketika kita membuat demplot dalam hamparan yang agak luas gitu, artinya bisa mewakili dalam 1 hektar. Setelah kita melihat, mereka ajak untuk berusaha tani bareng dengan melihat perlakuan kita, dan mereka dengan perlakuannya sendiri, perlakuan konvensional dengan perlakuan pertama mungkin tidak langsung ke full organik tapi semi organik. Nah ini dengan penurunan biaya produksi, jadi kita buat komparasi dengan penurunan biaya sampai kita hitung analisa usahanya. Nah dengan penurunan biaya produksi dan peningkatan hasil produksi, mereka juga ini akan ikut sendiri Pak gitu. Dengan apa langkah-langkah yang kita lakukan itu, mungkin karena kita itu harus membuat contoh dulu dan dibuktikan dulu ke lapangan. Kalau petani ini memang sangat sulit untuk membuktikan secara di atas kertas, tapi harus dibuktikan langsung di lapangan dengan cara-cara yang memang halus, mengajak mereka untuk mengajak kembali kepada organik ini, dan harus memang dibuktikan dengan minimal ada analisa usaha. Jadi setelah ada penelitian dari analisa usaha dengan penurunan biaya produksi dan peningkatan hasil, mereka juga akan perlahan Pak ikut untuk itu. Kedua mungkin di sini untuk ini sebetulnya yang ditanyakan apa bisa dicampur dengan bahan kimia. Nah kalau untuk aplikasi CMF ini, karena memang ini mikrobiologi, kalau lebih efektif ini disarankan pemakaiannya tunggal, aplikasinya tunggal Pak gitu. Terima kasih Pak. Mangga mungkin. Atur nuhun Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Kabupaten Karaminangun. Nama saya Pak Aryono. Yang saya tanyakan tadi, teman-teman kelompok sudah menanyakan terkait dengan organik untuk tanaman padi atau perkebunan. Dan kebetulan kami di daerah Karaminangun Pak, itu petambak juga. Jadi sekarang kalau musim begini kan petambak, nanti bulan 5-6 itu baru padi. Jadi ya, betul. Sawah tambak lah gitu. Nah yang kami tanyakan adalah apakah bisa prebiotik ini untuk ikan, maksudnya ya. Ikan di kami adalah ikan fanami, ikan bandeng, mujair dan lain-lain. Ya. Masalahnya yang tadi kan sudah disebutkan untuk taman padi, dan ini sebagian di wilayah Lamongan itu banyak tambaknya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Jadi baik Bapak Aryono, untuk aplikasi di mina padi ataupun di tambak. Jadi untuk pertama tambak itu Pak, apabila setelah dikeringkan, isi dulu airnya Pak. Isi airnya jangan terlalu, itu 10 cm lah gitu. Nah, diisi air untuk 10 cm itu, ini mikroorganisme ini tuangkan saja Pak. Dalam 1 hektar itu 10 liter Pak. Dalam 1 hektar tambak. Ditambah gula pasirnya 10 kg Pak. Nah ini tambah aja lagi garamnya sedikit Pak, garamnya. Kalau untuk garam ini cukup 1 kg Pak untuk garamnya. Nah ini digenangi ini sampai 3 kali 24 jam. Jadi 10 cm itu dipertahankan selama 3 kali 24 jam. Dengan mikrobiologi ini plankton Pak akan terbentuk sendiri nantinya.
Jadi ketersediaan airnya, jadi untuk menjaga pH air, karena memang di sini untuk tambak ini memang untuk musim hujan ke kemarau atau kemarau ke hujan. Nah ini memang sangat riskan juga. Ini pertama untuk mempertahankan pH daripada air tersebut. Nah ini untuk terus juga untuk menambah plankton. Jadi sangat bisa juga Pak untuk di budidaya mina padi, di tambak juga. Nah ini juga untuk bisa mencegah penyakit daripada ikan tersebut seperti kudis gitu Pak. Itu yang bisa. Aplikasinya 10 liter per hektar Pak. Jadi si tambak itu digenangi dulu, jadi dikasih air dulu 10 cm lah tambak itu. Langsung saja dituangkan mikrobiologinya Pak. Setelah dicampur dengan gula pasir 10 kilo itu bisa langsung dituangkan Pak di sana. Apalagi kalau ada ditambah kan ada ini Pak, ada blower, ada rotari. Nah itu bisa dimasukkan ke rotarinya, jadi bisa rata. Itu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Untuk nuhun Pak Iwan. Pak Iwan, Ya. punten bisa dicatat nomor handphone. Sebelumnya saya menyampaikan sesuatu ini, saya memang bukan tanya Pak, tapi saya sifatnya itu suatu permohonan Pak. Ya. Yang nomor 1 itu dari Pak Haji dulu, untuk Pak Haji. Tadi Pak Haji kan ngomentari bahwa di sana itu banyak sekali orang yang sudah tanam hortikultura Pak. Tadi saya lupa belum perkenalan Pak. Nama saya Tabri, itu dari wilayah Amroji Pak, mungkin sudah kenal Pak. Ya. Dari daerahnya Pak Amroji itu almarhum. Ya, untuk Pak Haji, memang di desa saya itu memang petani milenial saya itu hampir rata itu tanam hortikultural Pak. Makanya sekarang itu yang paling banyak Pak meledak itu tanaman kangkung Pak. Makanya kalau di Bandung itu ada kurang kangkung Pak, bisa minta ke Solokuro Pak. Oh iya. Memang di sana telat kangkungnya Pak. Sampai sekarang di sini di Solokuro kan dibuat makanan ternak Pak. Saking banyaknya petani nanam kangkung karena ya kangkung itu tikus enggak mau itu Pak. Adapun yang lain Pak, memang semua sudah tanam Pak. Tapi yang menjadi persoalan saya itu ingin coba itu tanam gubis Pak. Tapi saya suruh teman saya, tolong carikan benihnya gubis itu. Tetapi laporannya saya tidak menemukan Pak. Maka saya mohon Pak Haji kalau memang ada benihnya gubis, saya mau online itu saja Pak. Ya, boleh. Karena coba Pak. Kalau ada benihnya tolong dikirim nanti berapa biayanya insya Allah. Itu makanya permohonan saya ini dengan adanya acara ini, TMS itu mohon untuk selalu bergabung, untuk selalu berkomunikasi dengan petani-petani yang ada di wilayah Lamongan, khususnya di Solokuro Pak. Memang itu petani milenial saya itu sudah hampir tanaman hortikultura itu sudah dicoba Pak. Makanya tolong ini dikembangkan. Dan yang kedua untuk Pak Iwan ini, dan semuanya memang sudah jarang menggunakan anorganik Pak. Untuk kimia-kimia itu sudah jarang. Kalau yang pakai yang tanam horti itu, cuma yang menjadi kendala itu kadang-kadang wah beli organiknya itu kok rodok larang gitu loh. Makanya dengan adanya kenal saya dengan CMS ini ya, tolong nanti ya tadi kan mau saya minta itu berapa nomor HP-nya Pak, nanti mungkin kita mau berhubungan untuk bergabung untuk pengembangan petani sehingga petani milenial saya itu bisa berkembang dengan trik-trik organik yang sudah dibuat oleh CMS itu Pak. Dan yang kedua, yang selanjutnya untuk Pak Iwan itu ya sangat tolong saking bodohnya orang Solokuro Pak ya seperti saya Pak, belum bisa membuat mikrobanya itu Pak, tolong dipelajari, diajari betul Pak itu. Ada pun yang lain sih teman-teman banyak yang pandai Pak, kok punya mikroba ini tapi saya saya kok belum bisa membuat gitu loh. Teman-teman saya itu memang saya sudah ada niat untuk mengumpulkan teman-teman, ayo membuat organik itu. Pernah saya kumpulkan kaum milenial, ya saya Kak, kita buat organik tapi kita sulit mencari ya orang yang
yang di depan itu loh, yang pembimbingnya. Makanya saya mohon nanti teori-teori atau mungkin buku kecil itu ada, tolong di Pak Iwan untuk menindaklanjuti sehingga kami bersama-sama petani saya itu bisa mengembangkan organik itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mangga ini untuk kubis Pak. Saya nanti minta alamatnya saja Pak. Ini di HP lah kita bisa, atau di WA sudah kita bisa kita berhubungan langsung, bisa dicatat nomor HP dan WA saya. Untuk kubis boleh Pak, nanti dikirim Pak untuk kubis. Nah itu untuk kembali kepada mikrobiologi ini, nanti mungkin kalau ini ada cara untuk menggunakan mikroorganisme lokal, bisa dibuat untuk mikroorganisme lokal Pak, itu untuk oleh masing-masing petani, dan memang banyak sekali dan murah bahannya Pak di sekitar lahan usaha tani kita. Nah untuk kubis boleh Pak, nanti saya minta alamatnya saya kirim Pak untuk benih kubis itu ya. Punten Pak Odang punten Pak Odang, kayaknya masih gangguan koneksi ya. Iya, nggak apa-apa deh. Mangga, Pak Iwan, berarti pertanyaan barusan sudah terjawab atau masih belum Pak? Mangga. Sudah Pak, untuk jawaban mungkin ini nanti Bapak dulu. Koneksinya Pak, ini koneksi dari Abah mungkin agak ini Bah. Halo Bah. Ketua Gapotan Sukomulyo, Desa Sukosari, Kecamatan Mantup, Lamongan. Pak, di sini sebelumnya saya mohon maaf, jadi saya pertamanya memberi masukan bahwa yang pertama saya termasuk sebagai Ketua Gapotan juga sudah bikin pupuk organik, dan bahan-bahan dari termasuk yang pertama yang saya buat itu termasuk pertama 1 ton kotoran lembu atau teletong itu, iya, terus tambah 250 termasuk arang sekam, iya, terus 250 jadi termasuk itu tadi, termasuk ada lagi termasuk dolomit, dan ditambah lagi ada bekatul 1 kilo, ada juga pupuk urea 1 kilo Pak. Pembuatannya juga sangat mudah, tapi di daerah saya di Mantup itu termasuk potensi tanaman padi sama tebu. Jadi ini termasuk yang saya bikin ini termasuk fermentasi ini sudah beberapa tahun Pak. Tapi alangkah baiknya barangkali nanti kalau ilmu termasuk pupuk yang siap aplikasi ini, siap pakai ini, termasuk barangkali tambah mudah karena berbentuk cair. Barangkali kami mohon dengan hormat, ilmu seperti ini kalau teori-teori kurang pas Pak. Ya barangkali teori langsung praktek, kapan dimana saya insya Allah siap. Karena apa Pak? Karena termasuk masalah aplikasi Pak, sangat mudah. Nanti kalau seperti saya buat pupuk organik yang seperti masih banyak dalam, kalau ke sawah itu banyak periman-periman, orang-orang ngajak itu berapa orang itu termasuk berapa bayaran warga kayak gitu Pak. Tapi nanti kalau aplikasinya dengan disemprot itu saya kira mudah, saya sendiri bisa. Dan kami mohon sekali lagi bahwa barangkali Pak kalau ada waktu termasuk teori langsung praktek, teman-teman insya Allah siap Pak ya, siap. Lain termasuk ilmu, hanya teori tanpa praktek saya kira bodoh ditambah Pak. Tapi kalau langsung praktek insya Allah ilmu langsung masuk ke hati, ke dalam, langsung dipraktekkan langsung di lahan, insya Allah itu gimana sih, kapan waktunya aplikasi, dosisnya berapa, insya Allah cepat langsung diterima oleh masyarakat atau anggota petani. Terima kasih Pak atas barangkali nanti dikabulkan permohonan kami lahir batin mohon terima kasih, dan sama saya sekali mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Mustajib, mungkin nanti saya akan mengatur waktu insya Allah
untuk masalah apa brosur, leaflet atau teori-teori pembuatan kita akan berbagi. Dan kalau mungkin nanti mungkin ada kesana praktek untuk pembuatan apa pupuk organik siap pakai dan aplikasi kita juga siap, tinggal mungkin mengatur waktunya Pak. Boleh Pak, insya Allah. Enggak, ini tantangan ini untuk tim Jawa Barat ya Pak. Iya, mangga. Ini dengan senang hati Pak Gunawan. Iya, dengan senang hati Pak Gunawan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Sugiyo, kebetulan saya petani pekebun tanaman obat keluarga. Alhamdulillah selama 8 tahun saya sudah memperlakukan lahan saya dengan organik, jadi murni organik, jadi tanpa ada sentuhan kimia sama sekali karena berkaitan dengan tanaman obat. Nah, yang saya tanyakan dengan adanya pupuk yang ada di depan saya ini, apakah karena apa namanya yang sudah saya berlakukan di tempat saya atau di lahan saya itu hampir setiap tahun saya kasih hasil fermentasi, kemudian dengan perlakuan pupuk ini cukup disemprotkan saja apa tetap dengan tambahan pupuk organik lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, untuk tanaman toga ini, nah untuk tanaman toga ini kan memang ada beberapa jenis dan memang ada usianya Pak ya. Ada yang memang usianya hanya 3 bulan, ada yang tahunan juga. Nah ini kalau untuk yang tahunan saya sarankan ditambah pupuk organiknya Pak di bawah. Tapi kalau untuk yang tanamannya hanya usianya 3 bulan, cukup untuk disemprot saja Pak dengan mikrobiologi ini. Terima kasih. Jadi di sana mungkin tergantung daripada usia tanamannya itu sendiri. Kalau usia yang seperti usia tanaman keras, jadi menahun, ini ditambah lagi pupuk organiknya. Jadi pupuk dasarnya ditambah, terus diaplikasi juga dengan dari atasnya dengan mikrobiologi ini. Itu Pak yang bisa dijelaskan. Mangga Pak. Oke, hatur nuhun. Siapa lagi? Tadi dari Bapak ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Iwan yang sudah memberikan ilmu kepada teman-teman ketua Gapotan di Kabupaten Lamongan. Apa yang disampaikan memang itu kami bisa aturkan, terima kasih sekali. Sama-sama. Iwan, di tempat kami ini baru mulai penanaman hortikultura khususnya lombok besar dan lombok keriting Pak Iwan. Iya. Yang menjadi ikonnya itu padi dan tembakau Pak Iwan untuk wilayah Kecamatan Ngimbang. Iya. Ya. Kami dari Gapotan Purwosari atas nama saya selaku ketua yaitu Bapak Mulyono Pak Iwan. Yang perlu kami sampaikan kepada Pak Iwan, banyak sekali tanaman lombok besar itu Pak Iwan. Itu memang sangat keren juga karena ingin sekali sebenarnya organik ini bisa diterapkan, kalau memang mudah bisa diterapkan di tanaman lombok Pak Iwan. Tanaman lombok besar khususnya di sana. Itu kalau yang pakai kimia itu sampai campuran 9 jenis Pak Iwan itu. Nah, maka yang diproduk CMF oleh Pak Iwan ini nanti bisa diaplikasikan langsung dengan aturan-aturan tertentu atau langsung bisa diaplikasikan. Itu yang pertama Pak Iwan. Terus yang kedua, untuk lombok tadi. Untuk yang kedua, ini yang agak sensitif juga, itu masalah tembakau Pak Iwan. Iya. Yang di wilayah kami itu tembakau itu memakai pupuk kimia. Iya. Khususnya Ponska
yang bersama NPK, Pak Iwan. Ya. Itu yang pupuk utamanya. Lah bagaimana? Apakah pupuk CMF ini nanti bisa diterapkan langsung secara organik di tanaman tembakau? Itu Pak Iwan. Itu tolong ini pengaturan pakainya itu nanti disampaikan kepada petani khususnya di wilayah Ngimbang. Yang ikonnya adalah sekarang ya petani Lombok besar dan juga ada sebagian yang Lombok kecil, terus kemudian tembakau yang menjadi ikon untuk penanaman bulan Juni sampai Oktober. Itu Pak Iwan. Terima kasih yang kami sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini terima kasih Pak Mulyono. Untuk di tanaman Lombok besar nih sama Lombok keriting, nah ini pupuk organiknya ini minimal kita sebetulnya kalau saya udah full ya, ini saya sarankan kalau mau full organik itu 30 ton Pak per hektar untuk ini untuk Lombok ini. Karena terus terang aja kalau Lombok ini masa hidupnya kalau di daerah dataran tinggi, nah pupuk organik siap pakainya ini harusnya untuk musim pertama itu 30 ton Pak. Jadi tapi di musim kedua ini bisa berkurang Pak, nanti bisa. Jadi aplikasi untuk bisa diaplikasikan langsung untuk di Lombok ini di tanaman cabai besar dan cabai keriting ini, cabai merah besar dan cabai merah keriting ini. Jadi prinsipnya, jadi mikrobiologi ini satu menyehatkan tanah, jadi mengembalikan kesuburan tanah Pak. Dengan kata lain ini pemulihan tanah apabila sudah sehat tanahnya. Nah tinggal di pesemaiannya, karena memang ini usaha tani ini harus utuh ya. Di pesemaiannya, setelah sehat pesemaiannya baru kita alihkan ke lapangan. Nah ini di lapangannya, nah ini mungkin aplikasi di lapangan hampir sama Pak. Dan pengamatan ini mutlak dilakukan kalau memang kita untuk budidaya tanaman organik ini, kita harus juga mungkin sama-sama kita mengenal hama dan penyakit tanaman itu sendiri dan cara penanganannya secara organik gitu Pak. Nah untuk tanaman tembakau juga ini untuk tanaman tembakau ini cukup 25 hektar Pak pupuk 25 ton per hektar ini pupuk organiknya. Untuk mencegah layu tumbuh di sini di tembakau nih terutama terus penyakit kuning daun ini alhamdulillah sangat efektif. Petani Garut pun sudah melakukan Pak di aplikasi di tembakau ini dari mulai pesemaiannya sampai di lahan di lahan pertaniannya, di lahan pertanian. Jadi aplikasinya memang dari awal dari pengganti pengapuran di pesemaian juga kepada budidayanya di lahan budidayanya. Itu Pak yang bisa saya jelaskan. Mangga Pak. Nuhun Iwan. Ya. Ngapunten kita karena waktu juga terbatas, kita memberikan kesempatan pertanyaan dua lagi pada Bapak Ibu sekalian. Siapa? Ya silakan Bapak, kemudian Bapak ya. Silakan Bapak. Dua lagi pertanyaan dan silakan langsung dijawab. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mabdukin, petani dari Kecamatan Maduran. Saya ingin menanyakan apakah aplikasi dengan organik mikroba CMF ini bisa dicampur dengan aplikasi kimia gitu. Jadi misalnya saya dalam budidaya tanam padi yang insya Allah akan tanam bulan 4 tanggal 1 itu nanti itu rencana akan kita aplikasikan yang dari organik ini, tapi sewaktu-waktu apabila ada serangan hama yang sangat ekstrim itu kita aplikasikan kimia, apakah bisa gitu, atau diselang-seling misalnya 2 kali aplikasi organik kemudian 1 kali aplikasi kimia gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Nah untuk aplikasi CMF ini disarankan Pak tunggal ya, aplikasinya tunggal. Nah tadi juga mungkin dari airnya juga menggunakan air sumur saja, air sumur biasa. Nah ini untuk aplikasi
selangan. Kalau kata ini kan memang kita tidaklah bisa langsung full organik ya, karena memang ini kalau dilihat dari background petani ini istilahnya saya juga sering bertanya jawab itu, karena memang apa yang sudah kita masukkan ke kebun ini jangan sampai gagal itu kan. Nah boleh Pak, ini fungi dan insek bisa dilakukan berdasarkan pengamatan, bisa dilakukan aplikasi di sela-sela interval atau jarak waktu aplikasi dengan CMF, boleh Pak gitu. Nah ini juga apabila sudah terserap bahan kimia ini oleh tanaman, nah setelah itu mikroba ini masuk diaplikasikan, nah ini bisa mengantisipasi residu daripada insek dan fungi tersebut Pak itu. Jadi boleh, cuma penggunaannya tunggal Pak. Jadi di sela-sela waktu aplikasi mikrobiologi ini, kalau intervalnya 1 minggu boleh. Nah jarak 3 hari mungkin ya dari aplikasi mikrobiologi. Kalau memang dibutuhkan untuk pestisida gitu, insektisida, boleh dilakukan, cuma di lain hari gitu Pak, di tengah-tengah waktunya gitu, di tengah-tengah interval jadwal CMF boleh Pak ya. Oke, cukup Pak Iwan? Ya Pak. Oke, atur nuhun. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, Bapak silakan. Dari Kabupaten Gempol Pendowo, Glaga, Lamongan. Pertanyaan kami karena ini sifatnya cair Pak ya, ini bisakah diperbanyak atau dikultur sehingga nanti juga satu desa kan 100 hektar, jadi mungkin memasarkan cairan ini mungkin agak susah lah. Barangkali nanti ada pelatihan yang bersifat diperbanyak. Demikian Pak kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jairi. Ini mungkin di sini untuk mikrobiologi ini kalau diperbanyak ini Pak koloninya. Jadi karena ini harus efektif. Kalau mikrobiologi ini misalnya 1 cm kubik, ini koloninya minimal harus dipertahankan ini 25 juta Pak gitu per 1 cm kubik kalau secara teori. Di bawah itu mikrobiologi akan bekerja tidak efektif Pak. Tapi kalau bisa, ini Bapak kalau memang ini ditambah nanti ada pelatihan untuk mall aja Pak. Jadi pembuatan mikroorganisme lokal yang relatif bisa dilakukan di lahan petani. Jadi tanpa ada keraguan nantinya untuk mengaplikasikannya. Nah kalau ini diperbanyak Pak, koloninya nanti bisa berkurang. Ini tidak akan efektif gitu. Karena ini dipertahankan di koloni-koloni yang memang efektif, supaya tadi itu Pak kuncinya tidak bisa ditembus oleh bahan-bahan kimia itu Pak yang kita pertahankan gitu, daripada segi kualitas. Terima kasih Bapak. Atur nuhun Pak Iwan. Ya. Punten Bapak Ibu. Teori untuk perubahan perilaku ini 15 tahun minimal, tapi dengan metode penyuluhan, pendekatan partisipatoris, mengajak para petani langsung melakukan. Jadi pertama dikasih memang landasan dan dasar teorinya kita juga sama-sama. Yakin para petani juga semua sudah pada pintar Pak, sudah pada paham. Cuma mungkin di sini untuk melengkapi keilmuan, saling berbagi, ya saling melengkapi, saling melihat apa yang tidak terlihat oleh saya mungkin oleh Bapak-bapak bisa terlihat. Nah ini mungkin yang tadi diusulkan oleh Bapak, karena mikrobiologi ini memang banyak ragamnya juga. Apa yang diusulkan oleh Bapak untuk praktek juga itu betul sekali Pak. Nah ini perubahan perilaku daripada petani, perubahan ke arah ke arah organik ini memang tidak bisa langsung full organik. Mungkin kita lakukan semi organik dulu, apalagi di tempat-tempat petani konvensional yang sudah fanatik, yang sudah istilahnya merasa berdosa apabila tanamannya tidak disemprot dengan insek atau fungi Pak, insektisida ataupun fungisida. Nah ini kita berikan contoh langsung di lapangan dengan metode demonstrasi plot, tapi dalam skala luasan yang memang bisa dikonversi, mudah dihitung, dikonversi kepada luasan 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Nah di sana mungkin bisa
setelah dilihat perlakuan untuk budidaya tanaman sehat menuju ke full organik dengan perlakuan konvensional juga perlakuan pengendalian hama terpadu, ini mungkin bisa membawa wahana belajar untuk para petani untuk kembali kepada bahan-bahan organik, kembali kepada budidaya tanaman sehat. Mungkin itu kesimpulannya yang bisa saya berikan. Nah, ini harganya mungkin di sini Pak Gunawan ini sama petani ini harganya Rp50.000, mungkin ditambah ongkos kirim gitu ya Pak. Hatur nuhun Pak Iwan. Ya. Pak Odang, coba tolong dibuka. Punten Pak Odang, mungkin ada yang Ya, bisa Pak. disampaikan, mangga silakan Pak Odang. Terima kasih Pak. Saya kira ini sangat manfaat sekali ya. Kegiatan video conference antara Kabupaten Lamongan dengan kami dari Jawa Barat ini bisa saling sharing ya, saling tukar informasi baik hal untuk tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan ya. Maka kami dari Jawa Barat akan selalu ikut serta ya, sharing informasi ataupun menerima juga kalau ada informasi yang sudah dilaksanakan di Lamongan ya, untuk kami sampaikan juga kepada Posludes yang ada di Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertani ya, selamat berproduksi, mudah-mudahan lancar tanpa ada gangguan serangan hama maupun penyakit di pertanaman kita. Dan CMF ini adalah salah satu terobosan untuk mengarah kepada go organik dan peningkatan produksi padi secara utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Odang dan Pak Iwan. Oke. Ini kayaknya nggak lengkap, ada pertanyaan penutup nih. 1 tahun terakhir ini Pak di Lamongan ini kan dihantui oleh monster tikus Pak ya. Iya. Dan tikus itu sangat luar biasa Pak untuk menyerang, mengganggu tanaman yang ada di Lamongan khususnya. Saya ingin tanyakan Pak, beberapa hal sudah kita lakukan, baik melalui sistem pakai setrum, ya galvalum, plastik dan lain-lain Pak ya. Bahkan gropyokan, ngobati itu kan masih saja tikus itu menyerang Pak. Nah, siapa Pak? Apakah Bapak punya cara yang diterapkan di Bandung Pak ya? Nah, Iya, Pak. nah, yang belum pernah atau diterapkan di Lamongan, kita bisa berbagi pengalaman bagaimana caranya, bagaimana Bapak ini punya solusi lain selain yang sudah saya sebutkan tadi Pak. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Pak Iwan atau Pak Odang bisa menanggapi. Silakan Pak Iwan dulu mungkin, mangga. Ya boleh Pak. Nah ini untuk wabah penyerangan daripada tikus ini memang banyak faktor Pak ya, banyak faktor, sama-sama sudah kita ketahui keseimbangan ekosistem ini sudah berkurang. Jadi predator-predatornya udah berkurang. Tapi kalau melihat cerita, mendengar cerita daripada Bapak tadi yang menceritakan bahwa dengan berbagai metode, cara gropyokan, smoker atau pengkabutan juga ini sudah dilakukan, tetap masih. Nah ini terus terang saya pernah punya pengalaman ini, berbagi pengalaman pribadi. Jadi pada saat penyerangan itu akut, masif ataupun ini, saya terus terang Pak, kalau bahasa Jawa Timurnya oncom itu apa Pak? Kita pepes oncom Pak, kemanginya jadi kita buat pepes oncom di dekat apa Pak? Di dekat lubang tikusnya itu. Kemanginya diperbanyak seperti buat untuk orang aja Pak, untuk makanan orang itu. Jadi dipepes. Mohon maaf Pak, oncom itu apa Pak ya? Kalau bahasa ini semacam tempe Pak, tapi dari fermentasi daripada ini Pak, daripada
Kacang tanah. Ya, kacang tanah Pak itu. Itu dibuat pepes Pak, kemanginya diperbanyak. Jadi sebetulnya ini kemangi bisa mengencerkan sperma daripada tikus dan bisa membuat begah daripada perut tikus itu sendiri. Jadi pertama mereka tidak akan terlalu banyak istilahnya reproduksi karena memang encer ya, dengan kemangi ini sperma tikus ini akan encer dan memang begah Pak. Kalau sudah begah mereka tidak mau memakan kepada tanaman padi itu Pak. Jadi mereka sudah merasa kenyang duluan. Nah ini dalam 1 hektar itu cukup 8 bungkus Pak, 8 bungkus pepes oncom yang ya ukurannya seperti itu Pak, ya untuk dimasak seperti untuk kita menyuguhkan kepada manusia aja layaknya begitu Pak. Cuma kemanginya diperbanyak Pak untuk mengencerkan itu Pak, untuk mengencerkan sperma daripada tikus. Dan memang pais oncom ini bisa membuat begah daripada perut itu Pak, perut daripada tikus itu sendiri. Itu mungkin yang bisa pengalaman yang sudah saya lakukan. Nah, mungkin Abah bisa menambahkan, mangga Pak Haji Kosasi untuk menambahkan. Pertama yang saya lakukan ketika saya di lapangan dulu pernah ada 100 hektar ya. Itu pertama yang kita lakukan adalah memang konsolidasi dari Gapoktan itu sendiri ya. Koordinasi antar kelompok, koordinasi antar Gapoktan, bahwa pengendalian hama tikus itu tidak bisa dilakukan baik per kelompok maupun perorangan, tapi harus betul-betul terintegrasi dalam satu desa. Ini ya, yang pertama. Yang kedua adalah pola tanam. Ya, kalau memang antar desa pola tanam ini tidak sama, itu akan menimbulkan tetap perkembangan hama tikus ini akan selalu menyerang. Sebab satu pasang tikus ya dalam 1 hektar dalam 1 musim itu bisa berkembang menjadi 1.280 ekor ya dalam satu pasang. Itu bisa dibayangkan bapak-bapak kalau memang ini dikendalikannya hanya perorangan, hanya per blok, hanya per kelompok. Artinya untuk menanggulanginya itu betul-betul harus terintegrasi di dalam satu desa tersebut. Pertama harus mengetahui dulu lubang aktif dan di mana bersarangnya itu tikus ya. Itu secara efektif akan dilakukan secara gropyokan dan tidak 1 kali. Ya. Tidak 1 kali terus gitu ya. Satu musim ini dijadwal dengan begitu menggunakan banyak orang. Saya kira itu. Dan selanjutnya tentunya Bapak dan Ibu sekalian ada salah satu yang mujarab ya di pertanian itu, zakatnya Pak ya, zakat dari hasil pertaniannya itu sendiri ya, sisihkan sehingga kalau kita kurang berzakat nanti tikus bagiannya. Maaf ya Pak, inilah kami yang dilaksanakan di Bandung, alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau memang hasilnya ada ketika bagus tanpa ada serangan, tolong zakatnya itu berbagi lah, sehingga nanti tikusnya malu untuk datang ke sawah, udah dikasihin sama yang fakir miskin atau yang butuh itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten, ini ada pamaman sebagai apa? Oncom itu apa Pak ya? Kalau bahasa ini semacam tempe Pak, tapi dari fermentasi daripada ini Pak, daripada kacang tanah Pak itu. Itu dibuat pepes Pak, kemanginya diperbanyak. Jadi sebetulnya ini kemangi bisa mengencerkan sperma daripada tikus dan bisa membuat begah daripada perut tikus.